Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Zakaria Fadli dengan NIM akhir 161 dari kelas 2024A Program Studi S1 Manajemen. Oke. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah praktik komputer. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan data. Saya mengambil kasus penjualan produk pada sebuah coffee shop. Di sini ada produk ID, lalu ada nama dari produk itu sendiri, ada kategori pada tiap produk, ada penjualan, dan juga ini nanti yang akan saya kerjakan, e-function, lookup, dan grafik. Oke, penjualan produk ini berdasarkan bulanan. Di sini saya ngambil pada bulan Oktober ya. Oke, pertama yaitu penyelesaian fungsi logika menggunakan if function. Nah, di sini saya ingin memberi kategori pada setiap penjualan, di mana setiap penjualan yang lebih dari 6 juta itu mencapai target. Sementara penjualan yang kurang dari 6 juta itu tidak. Dengan begitu, fungsinya adalah kita tulis if, kemudian kita ketik kolomnya itu H5, di H5 itu lebih dari, seperti yang saya bilang tadi, 6 juta. Lalu kita ketik di sini itu, jika misalkan benar maka akan muncul yes. Lalu kemudian selanjutnya ini jika salah akan muncul no. Nah, ini sudah ada satu contoh dimana 5.200.000 itu kurang dari 6 juta, maka e-function yang sudah saya buat itu akan menghasilkan output berupa no. Kemudian kita seret ke bawah untuk melihat hasil dari produk-produk lainnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah produk-produk yang melebihi, yang mencapai target ada cappuccino, ice americano, caramel latte, matcha latte, dan mocha frappe. Dimana kelima produk ini itu melebihi target 6 juta, seperti itu. Lalu kemudian kita beralih ke penyesuaian kedua, yaitu fungsi lookup, dimana lookup ini itu membantu kita untuk mencari nama produk berdasarkan ID di sini. Oke, kita sebagai contoh kita ingin mencari produk dengan ID 56, kemudian 32 dan 8. Oke, untuk caranya sendiri yaitu kita menggunakan VLOOKUP, karena di sini kita membuat tabel vertikal, dan VLOOKUP ini nanti akan membaca secara vertikal dan kolom-kolom seperti itu. Nah, kemudian kita di sini tulis produk ID-nya 56, kemudian kita select tabelnya itu di E5 sampai H14. Nah, kemudian kita di sini ketik 2 karena untuk menampilkan nama dari produk tersebut. Lalu terakhir itu kita kasih false. Nah, false ini berguna ketika benda yang kita cari itu tidak ada, maka outputnya akan false. Oke, di sini sudah terlihat benar produk ID dengan
produk 56 itu merupakan question butter. Di sini juga tertulis question butter. Kita select ke bawah untuk melihat produk lainnya. Nah, maka yang sebentar. Oke. Saya keliru. Jadi untuk melihatkan produk lainnya kita harus ketik ulang sesuai dengan ID yang kita cari ya. Di sini 32 matcha latte. Lalu kemudian 8 itu vanilla cold and brew. Nah, dan kita lihat juga 3 produk ini itu match dengan apa yang sudah tertera di sini. 56 itu question butter, 32 itu matcha latte, dan 8 itu vanilla cold and brew. Seperti itu. Lalu kemudian kita beralih ke penyelesaian yang terakhir, yaitu visualisasi data atau grafik. Nah, di sini saya ingin memvisualisasikan produk apa yang untuk membandingkan produk dari satu sama produk yang lain. Jadi di sini tujuannya adalah mencari produk yang paling unggul pada bulan Oktober, seperti itu. Lalu kita buka pivot table yang pertama. Sebentar. Nah, oke. Kita masukkan name of product dan sales. Nah, lalu kemudian data ini kita ambil, kita ubah menjadi ini ya, pie. Lalu kita perlihatkan juga untuk data labelsnya itu di persentase. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi berdasarkan visualisasi data yang saya buat, saya dapat menyimpulkan bahwa penjualan terbesar yaitu di Ice Americano, yaitu dia mencakup 13% dari keseluruhan penjualan. Seperti itu. Baik, karena 3 tugas ini sudah selesai. Pertama ada if function, lalu a function, dan yang terakhir ada visualisasi data. Maka berakhirlah sudah. Kemudian secara keseluruhan, penggunaan fungsi if, lookup, dan visualisasi data dalam Excel memberikan manfaat yang signifikan bagi pengelolaan dan analisis data usaha, seperti coffee shop yang saya beri kasus pada video ini. Fungsi if membantu pengambilan keputusan logis dengan menilai kondisi tertentu, misalnya menentukan kategori penjualan tinggi atau rendah. Sementara itu, fungsi lookup mempermudah pencairan dan penggabungan data dari berbagai tabel secara otomatis, sehingga efisiensi dan keakuratan data tetap terjaga. Di sisi lain, visualisasi data seperti grafik batang, pie chart, atau dashboard memungkinkan penyajian informasi penjualan secara lebih menarik dan mudah dipahami. Dengan memadukan ketiga fungsi ini, pemilik usaha dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja penjualan, tren konsumen, serta dasar yang kuat untuk mengambil keputusan bisnis yang strategis dan berbasis data. Seperti itu. Baik, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.